warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Rika Afriani, guru Bahasa Indonesia di SMP Patra Dharma II Balikpapan. Pada kesempatan ini saya akan berbagi praktik baik cara meningkatkan kepercayaan siswa dalam menulis cerita fantasi. Bapak Ibu guru hebat, bagaimanakah dampak pandemi COVID-19 dalam pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan saat ini? Kegiatan pembelajaran dari rumah sebagai dampak dari pandemi COVID-19 ternyata memberikan efek psikologis pada diri siswa. Siswa kurang dapat bersosialisasi dengan teman-temannya sehingga mereka menjadi pribadi yang pemalu dan kurang percaya diri. Dampak ini ternyata berlanjut saat siswa sudah kembali belajar tatap muka di sekolah. Siswa kurang percaya diri untuk mengungkapkan pendapatnya, ide, atau gagasan di dalam pembelajaran. Pada saat pembelajaran menulis cerita fantasi, saya menemukan fakta bahwa siswa kurang percaya diri dalam menuangkan ide ataupun gagasannya dalam menulis cerita fantasi. Mereka malu dan takut salah jika ceritanya kurang menarik. Lantas, bagaimana solusinya agar siswa percaya diri dalam menuangkan ide atau gagasannya dalam menulis cerita fantasi? Nah, pada video ini saya akan berbagi praktik baik cara meningkatkan kepercayaan diri siswa untuk menuangkan ide atau gagasan dalam menulis cerita fantasi dengan metode mendata. Mendata merupakan akronim dari metode pembelajaran menulis berpindah tangan yang saya kembangkan. Adapun tantangan yang saya hadapi dalam meningkatkan kepercayaan siswa dalam menulis cerita fantasi dengan metode mendata ialah keberagaman gaya belajar siswa, keberagaman pengalaman siswa dalam menulis cerita fantasi, dan tidak semua siswa percaya diri dengan kemampuan atau potensi yang dimiliki. Sebelum melaksanakan pembelajaran menulis, saya memberikan asesmen non-kognitif untuk mengetahui pengalaman belajar menulis cerita yang pernah siswa alami, jenis cerita fantasi yang siswa sukai, serta kecenderungan gaya belajar mereka. Selanjutnya, saya memberikan cerita fantasi yang akan dipelajari siswa dari rumah. Siswa bisa memilih cerita fantasi tertulis atau cerita fantasi dalam bentuk video atau film fantasi pendek sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa. Kegiatan pembelajaran diawali dengan berdoa bersama, membangun konsentrasi siswa dengan yel-yel sekolah, dan menggali pemahaman serta pengalaman belajar siswa tentang cerita fantasi yang telah dilakukan secara mandiri di rumah. Kemudian saya menyampaikan manfaat yang akan diperoleh, memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih percaya diri dalam menulis dan mengkomunikasikannya, serta membangun budaya apresiasi antar siswa. Saya juga memberikan penguatan materi, struktur alur cerita, dan menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan metode mendata. Berikut adalah tahapan kegiatan menulis dengan metode mendata. Tahap pertama, siswa menyiapkan kertas karya, kemudian menuliskan judul dan bagian orientasi cerita selama 5 menit. Tahap kedua, siswa mengangkat kertas karyanya, kemudian memindahkannya ke meja teman yang berada di sebelahnya. Tahap ketiga, siswa membaca cerita yang telah diterima, kemudian melanjutkan cerita pada bagian komplikasi secara kreatif dengan durasi mengerjakan selama 10 menit. Tahap keempat, siswa mengangkat kertas karya mereka kembali dan memindahkannya ke meja teman yang berada di sebelahnya. Para siswa semakin tertantang untuk melanjutkan bagian resolusi dari cerita yang telah dikerjakan secara berpindah tangan. Pada setiap tahapannya, saya memberikan penguatan kepada siswa untuk saling menghargai karya temannya dan percaya diri untuk menuangkan ide dalam melanjutkan cerita. Tahap kelima, siswa membacakan cerita secara utuh, rangkaian cerita fantasi yang telah lengkap. Setiap siswa saling mengapresiasi karya teman dan bangga terhadap usaha atau karya kolaboratif mereka. Setelah berlatih menulis cerita dengan metode mendata secara kolaboratif, siswa membuat cerita fantasi secara individu dengan lebih percaya diri dan kreatif. Menurut saya, hasil dari penerapan strategi ini sangat efektif karena dapat mengatasi tantangan yang saya hadapi. Siswa menjadi berani atau percaya diri, serta bersemangat untuk menuangkan ide atau gagasan imajinatifnya dalam bentuk cerita fantasi. Selain itu, siswa merasa bangga karena cerita yang dibuat bisa diterima dan dikembangkan oleh siswa lainnya secara berantai atau berpindah tangan.
Dari penerapan strategi-strategi ini, saya menyadari bahwa setiap siswa memiliki minat dan imajinasi yang beragam yang perlu difasilitasi, diapresiasi, dan dipublikasikan. Dengan memotivasi siswa di awal pembelajaran akan membuat siswa lebih bersemangat dan percaya diri sepanjang pembelajaran. Nama saya Alzam dari kelas 7C. Pelajaran menulis cerita dengan metode mendata ini sangat menyenangkan dan melatih kreativitas. Selain itu dapat meningkatkan kepercayaan diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziza Nur Rahma Putri Kerinci dari kelas 7C. Menurut saya, kegiatan menulis cerita fantasi dengan metode mendata sangat melatih imajinasi kalian dan mencoba untuk menghargai karya teman kalian. Ini pelajaran mantap. Demikian praktik baik yang telah saya lakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam menulis cerita fantasi. Semoga praktik baik ini bermanfaat dan menginspirasi. Mari bersama kita belajar, berkarya, dan berbagi demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.